kita kelihatannya punya PR gitu. PR-nya adalah bahwa cerita-cerita tentang Mbah Sunan Muria yang beredar di media ataupun di penelitian lainnya itu seolah-olah menyudutkan atau mendiskreditkan Mbah Sunan Muria. Selain mengarus tadi, tapi tidak terbawa arus, kita kelihatannya ini konsep Mbah Sunan Muria untuk mencerdasi suatu hal. Ketika melihat suatu hal itu tidak langsung diberikan judul atau divonis, tapi lebih dipahami isinya, bentuknya seperti apa, baru kita berikan judul. Cerita apapun yang bersangkutan dengan Mbah Sunan Muria, kita sudah punya datanya banyak sekali. Kalau 2 tahun nggak selesai itu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Jakolis di podcast Zona Merah. Zona Merah kali ini istimewa karena kita kedatangan tamu yang spesial juga, yaitu Mas Muhammad Zaini, tapi panggilannya Mas Jesse. Ngoten nggih Mas? Siap. Mas Jesse ini adalah salah satu penggagas kampung budaya Pijiwetan. Nah, kita akan ulas, kita akan ngobrol-ngobrol tentang kampung budaya Pijiwetan. Bagi apa sih sebenarnya kampung Pijiwetan ini, kampung budaya Pijiwetan ini, dan bagaimana kedepannya nanti kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Jesse. Mas Jesse. Terkenalnya Mas Jesse lebih Mas ya? Mas Jesse ya, betul. Apa dari kata apa itu kok melencengnya kan lumayan jauh tuh Mas. Mas ini kok jadi Mas Jesse ini? Ceritanya dulu teman saya cedal begitu. Kalau ngundang Yeni itu kesulitan. Akhirnya Yesi. Terus teman-teman akhirnya Jesse gitu. Oh gitu. Kirain asal enggak tesi gitu ya? Oh enggak tesi. Oh enggak. Kirain ikut-ikutan pelawak Sri Mulat tesi. Iya, tidak. Tidak sejauh itulah ya. Walaupun agak dalam kehidupannya juga agak melawak-melawak dikit. Ya, dulu punya grup lawak. Apa? Namanya Pasta. Pasta? Iya, Pasta. Apa itu? Pasti ketawa. Pasti ketawa, bukan pasta gigi ya? Kalau senior saya, itu punya Gema Ableh Tri. Yang sekarang di tukang ojek pengkolan itu malah. Itu senior? Mas Pur itu. Mas Pur? Iya, senior saya. Pernah jumpa lagi? Iya kemarin jumpa, ya. Di Semarang gitu. Ngobrol-ngobrol banyak lah, karena memang satu sanggar dulu. Oh gitu. Ya. Teman-teman, ternyata Mas Jesse ini temennya ada juga bintang sinetron ternyata. Temen sih. Iya, walaupun temen kan tapi katut. Iya, begitulah. Katut berkah. Katut berkah, iya. Ya walaupun ada walaupun teman tapi kan tetap kita kecipratan ya tadi tenarnya mungkin. Ya. Oke Mas, kita ke kampung Pijiwetan dulu, ke arah utara di daerah Dawe, Desa Lawu ya Mas ya? Desa Lawu, betul. Desa Lawu di Dawe ini keberadaannya ini di lereng Pegunungan Muria. Betul. Nah, kita bahas tentang kampung Pijiwetan. Apa sih sebenarnya ini Mas? Kampung Pijiwetan ini apa nih? Ya, kampung Pijiwetan ini kalau dulu ceritanya mbah-mbah saya itu kenapa dinamakan Pijiwetan? Karena dulu ada yang namanya Piji Kulon. Piji Kulon itu sekarang masuk ke Desa Piji. Sedangkan Desa Pijiwetan masuknya ke Desa Lawu. Gitu. Dulunya dipisahkan oleh sungai itu. Konon dulunya sungainya tidak di situ. Kalau sekarang kan utara dan selatan. Kalau dulu itu justru malah barat dan timur. Akhirnya ada Piji Kulon dan Pijiwetan. Sampai sekarang akhirnya yang Pijiwetan itu masuknya Desa Lawu, yang Piji Kulon itu masuknya Desa Piji. Desa Piji. Betul. Nah, kampung budaya ini. Apa sih sebenarnya kampung budaya ini apa nih? Kampung budaya. Iya. Kampung budaya ini apa ya? Ya bagaimana kita melihat kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pijiwetan itu sebenarnya. Ternyata ketika kita ngulik ke dalam, kita justru mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak ternilai gitu. Contoh saja kita mendapati tentang pager mangkok miliknya Mbah Sunan Muria dan topongeli yang juga miliknya Mbah Sunan Muria begitu. Dari kampung Pijiwetan ini sebenarnya terbentuknya itu kita guyonan begitu. Kriwikan jadi grojogan kalau bahasa Jawanya seperti itu. Awal mula memang kita mengikuti lomba yang diadakan oleh Kementerian Kemendikbud itu tentang cerita budaya desaku.
Dari situ kita mencoba untuk penelitian kecil-kecilan. Ya. Ketika kita meneliti sebenarnya ada apa sih di biji wetan ini begitu. Ya. Nah, ketika kita justru masuk ke dalam, kita mendapati beberapa hal yang tadi saya sebutkan itu. Ya. Salah duanya itu tadi. Ya. Dan akhirnya ya direspon oleh masyarakat dan ini harus tetap dilestarikan. Harus, kalau memang itu bentuknya ajaran ya kita rekonstruksi kebudayaan. Maka kita munculkan rekonstruksi kebudayaan dan kita kelihatannya punya PR gitu. PR-nya adalah bahwa cerita-cerita tentang Mbah Sunan Muria yang beredar di media ataupun di penelitian lainnya itu seolah-olah menyudutkan atau mendiskreditkan Mbah Sunan Muria. Contohnya dari cerita Dewi Nawangsih yang ada di Masin sana, itu kan dari cerita itu yang membunuh Mbah Sunan Muria. Gitu. Padahal ketika kita dalami ternyata tidak, begitu. Terus ada lagi contoh yang paling kecil saja di sini ada Budusan itu. Ada santri yang dikutuk oleh Mbah Sunan Muria. Kalau di sana ada juga Kututan itu, satu duko itu dikutuk oleh Mbah Sunan Muria. Ada lagi di Bakaran, istrinya Mbah Sunan Muria itu dibakar. Ada di Jepara sana, Babat Tanah Bangsri itu, legenda Yuyu Suranggodo dan Ulo Lempe itu katanya itu ada apa namanya juga dikutuk oleh Mbah Sunan Muria. Gitu. Nah, kita ingin memberikan apa ya? Memberikan sudut pandang lain. Kenapa demikian? Karena Mbah Sunan Muria saja dengan tikus saja nggak berani dibunuh. Tikus itu diusir melalui pakis aji itu. Atau kalau ada ular begitu diberi tempat batu yang besar di sawah supaya untuk tempat apa namanya tempat ular itu. Karena ekosistem di kehidupan ini harus berjalan. Kalau salah satu hilang ya pasti akan ada kehancuran begitu. Itu yang menjadikan kita PR ini kelihatannya perlu deh kita untuk bukan meluruskan, bukan membenarkan juga, tapi minimal ada sudut pandang lain untuk memberikan wacana bahwa ini loh sikap asli dari Mbah Sunan Muria itu seperti ini, begitu. Setidaknya teman-teman dari Dukuh Biji Wetan bisa mengangkat sudut pandang tentang Mbah Sunan Muria itu. Sebenarnya gini loh gitu ya. Bukan istilahnya sudut pandang yang seperti yang cerita-cerita tutur yang ada gitu ya. Betul. Ya, itu yang terjadi benar. Bahkan sudah ada yang diketoprakkan, sudah ada yang ini dan kita masih melihat kok masih apa ya? Kalau kita bilang itu ini tradisi-tradisi kolonial begitu. Untuk ya tadi mendiskreditkan atau justru menghilangkan akar budaya dari cerita atau folklore itu. Nah, kita melihat itu terus kita temui, kita melakukan riset secara mendalam begitu dan kita temui memang beberapa cerita-cerita yang beredar itu banyak yang menolak begitu. Contoh yang tadi yang Dewi Nawangsih itu enggak dibunuh oleh Mbah Sunan Muria, itu begini-begini dan lain sebagainya begitu. Ini yang kita lakukan. Setidaknya kemunculan dengan adanya Kampung Budaya Biji Wetan ini bisa mengangkat kembali, artinya bisa mengangkat cerita atau sejarah kembali bagaimana sih sebenarnya tentang Mbah Sunan Muria itu begini gitu. Betul. Sehingga cerita-cerita yang biasa folklore itu bisa mulai tergerus lah begitu ya. Betul. Harapannya seperti itu ya. Iya. Nggak tahu sih nanti. Cuma kita ada upayanya semacam itu. Kalau tadi kan ada disinggung soal Topongeli dan pager mangkok itu sebenarnya apa sih? Ajaran atau apa ya? Topongeli itu ajaran Mbah Sunan Muria. Jadi bagaimana kita mengarus tapi tidak terbawa arus begitu. Dan ini menurut kami sangat efektif sekali kita tempatkan di semua lini begitu. Jadi ketika ada kebudayaan yang seperti ini kita ikuti aja, tapi kita punya dasar, kita tidak terbawa langsung terombang-ambing begitu tidak. Kita mempunyai dasar untuk ini mungkin sistem dakwah dari Mbah Sunan Muria begitu. Dan kelihatannya seluruh
apa ya, Wali Songo juga menerapkan itu kelihatannya begitu. Maka dengan adanya wayang dakwahnya lebih mudah diterima. Yeah. Ini pula yang dilakukan oleh Mbah Sunan Muria ketika dulu Colo itu terkenal dengan apa ya? Kalau ini sekali lagi bukan opini saya, tapi ini dari pemuka adat namanya Mbah Kiai Mastur itu mengatakan dulu Colo itu dalam tanda kutip ceritanya orang-orangnya itu masih apa ya? Masih senang mitos, masih senang apa ya? Minum-minuman dan lain sebagainya. Tapi dengan Mbah Sunan Muria ya ikut aja di situ, tetapi tidak ikut minum, jagong bersama. Itu mungkin implementasi dari topongelinya Mbah Sunan Muria, value-nya kita pakai untuk saat ini. Saat ini paling gampang memang lewat kesenian. Paling gampang lewat kesenian untuk apa ya? Untuk kita merangkul begitu. Teman-teman yang di musik, ya sudah kamu bermusik aja. Cuma kita berikan PR juga kepada mereka. Kamu bermusik tapi syaratnya satu, mendapati kebesaran Tuhan. Yang ditari, yang diperupa, yang di apapun kita berikan hal-hal semacam ini supaya mereka juga tidak seni untuk seni tapi seni untuk masyarakat dan untuk ketuhanan gitu. Dan yang penting adalah bagaimana ajaran-ajaran Sunan Muria bisa terus dipraktikkan oleh masyarakat, betul. Khususnya di Pijiwetan. Di Pijiwetan, betul. Itu harapannya kita yang bagaimana kita mau ke luar yang lebih jauh kalau di Pijiwetan tidak membudaya, budaya habitasinya tidak terjaga begitu. Tadi yang Topongeli itu, yang pager mangkok itu begini. Jadi mangkok dipageri, rumah dipageri mangkok kan. Kalau kita hanya sekilas itu membayangkan mungkin hanya seperti itu gitu. Tetapi ketika kita mendalami lebih jauh, pager mangkok itu adalah upaya bagaimana menjaga tetangga sebenarnya. Kalau bahasa sekarang itu mungkin bahasanya apa ya? Kalau boleh saya meminjam miliknya Pak Ganjar Pranowo, Jogotongo itu. Jogotongo. Bagaimana ketika memasak sayur, dibanyakin kuahnya untuk diberikan tetangga dan lain sebagainya. Semangat kepedulian, semangat gotong royongnya ya. Semangat kepedulian, semangat gotong royong itu ada di pager mangkok. Pager mangkok itu. Itu pula yang ingin diterapkan, artinya khususnya di Pijiwetan lah dulu ya. Kalau pager mangkok alhamdulillah sudah membudaya, sudah membudaya. Artinya memang kebiasaan untuk memberikan sedekah kepada tetangga di sana luar biasa begitu. Akhirnya bagaimana teman-teman supaya mengetahui bahwa pager mangkok ini menarik begitu. Kita melakukan rekonstruksi budaya. Kita kalau bilang ritual sih enggak, tapi ada semacam performance arts begitu yang menunjukkan bahwa ini sangat penting untuk kita uri-uri, untuk kita jaga karena terkait dengan kepedulian dan gotong royong tadi. Dari Topongeli kan kalau saya dan teman-teman mengartikan itu selain mengarus tadi, tapi tidak terbawa arus, kita kelihatannya ini konsep Mbah Sunan Muria untuk mencerdasi suatu hal. Ketika melihat suatu hal itu tidak langsung diberikan judul atau divonis, tapi lebih dipahami isinya, bentuknya seperti apa, baru kita berikan judul. Nah, maka di kami ini ada tradisi saat ini untuk anak-anak muda itu bagaimana menyikapi suatu hal itu tidak terburu-buru, harus dengan teliti, syukur-syukur dengan penelitian yang ilmiah semacam itu. Itu yang kita baru galakkan saat ini. Ini kampung budaya Pijiwetan ini memang baru di launching atau sudah berapa tahun berjalan? Atau gimana? Kampung budaya Pijiwetan ini baru di launching kemarin tanggal 15 November. November ini ya? 15 November ini. Sebenarnya kalau pergerakan dari teman-teman ini sudah lama. Sudah ada 3-4 tahunan ini. Bagaimana di kampung budaya Pijiwetan ini sangat religius sekali. Ada pondok pesantren, banyak teman-teman yang ikut di organisasi Islam yang besar begitu. Terus banyak gurunya di satu RT itu, gurunya mungkin terbanyak itu di kampung kami itu. Terus banyak yang S2-nya, banyak yang S1-nya di situ cukup banyak. Artinya memang pola pikir mereka itu sudah terbangun di situ. Tinggal kita 4 tahun kemarin itu kita masuki lewat kesenian dulu. Keseniannya adalah kita kemarin mementaskan Kiai Mahmudi, Kapten Kiai Mahmudi yang ada di Japan itu
kita pentaskan dan respon masyarakat yang ada di Desa Pijiwetan menarik begitu. Luar biasa. Akhirnya kita, ini kelihatannya bisa diterima deh. Ya. Terus kita angkat dengan kesenian itu begitu. Terus program-program dari Kampung Budaya Pijiwetan ini apa sih? Iya. Program dari Kampung Budaya Pijiwetan itu sebenarnya ada banyak ya. Cuma yang saat ini kita fokusnya itu ada 4 begitu. Bagaimana mengenalkan kebudayaan ini kepada anak-anak kecil, anak-anak TK, anak-anak MI begitu. Terus bagaimana kita juga mencoba untuk mengasah dari intelektual ataupun yang lainnya dari teman-teman pemuda begitu. Terus ibu-ibu dan bapak-bapak kita juga wadahi. Nah, dari tujuan yang kita sebutkan tadi itu kita implementasikan dalam bentuk program gitu. Yang untuk anak-anak kita berikan yang namanya taman dolanan. Jadi taman dolanan tradisional itu selain mereka bermain, selain mereka dolanan begitu, kita berikan falsafah dan nilai-nilai tentang dolanan tersebut begitu. Untuk yang pemuda kita ada yang namanya kelas pagi. Kelas pagi. Jadi kelas pagi ini kita mencoba untuk merespon keadaan yang darurat dan harus untuk disuarakan. Kalau kemarin kan kita mengangkat citizen journalism itu. Bagaimana saat ini masyarakat itu sudah bisa menjadi jurnalis begitu. Tapi ada kode etik yang harus diketahui. Nah, itu kita berikan kepada masyarakat gitu. Selanjutnya nanti kelihatannya kita akan mengangkat tentang fotografi ini. Bagaimana saat ini juga setiap orang mempunyai HP yang bisa memoto dan itu ada baiknya tapi ada juga jeleknya. Nah, maka kita akan memperlihatkan baik dan jeleknya itu supaya mereka mampu memilih ini yang terbaik, ini yang jelek begitu. Terus untuk yang bapak-bapak ibu-ibu itu kita masukkan di yang namanya pasar budaya namanya. Pasar tradisional itu. Jadi isinya adalah kuliner-kuliner zaman dahulu. Kuliner-kuliner zaman dahulu yang ada di desa kami, yang ada di dukuh kami. Tetapi ada yang memungkinkan juga yang saat ini juga muncul semacam dari kreasi ibu-ibu PKK itu. Akhirnya muncul ada yang namanya sego pager mangkok. Sego pager mangkok. Ada sup pager mangkok juga. Terus ada yang menemukan juga namanya wedang daun kelor begitu. Karena di sana juga banyak kelor begitu. Terus ya ada sego wiwit, ada sego serbitan dan lain sebagainya itu. Nah, dari pencerdasan itulah mungkin yang dinamakan pager mangkok itu tadi. Sego serbitan ketika ada anak melahirkan dan 7 hari ya kalau nggak salah, atau puputan itu dapat yang namanya sedekah, itu memberikan sedekah itu namanya sego serbitan itu gitu. Ada sego golok-golok mentok, ada sego wiwit. Kalau sego wiwit itu ketika mau panen itu kita miwiti namanya. Miwiti itu mengawali begitu dengan cara apa? Dengan cara sedekah itu. Baik sedekah yang dengan manusia maupun sedekah yang dengan alam begitu. Maka ya hablum minallah, hablum minannas, ya hablum minal alam gitu tadi. Ini mungkin yang menjadikan Mbah Sunan Muria juga disebut sebagai wali lingkungan mungkin ya. Wali lingkungan. Nah, ini menarik untuk kita create, menarik untuk kita bukan kembangkan tapi kita suarakan kepada khalayak publik gitu. Itu sih program kami. Oh ya, kalau yang semuanya, yang baik anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kita jadikan satu untuk mereka itu belajar kerjasama, belajar guyub, belajar gotong royong melalui teater itu tadi. Ada di situ berarti ada teater juga. Ya, teater itu ceritanya adalah mengangkat tentang cerita-cerita tadi yang saya ceritakan. Artinya mengangkat cerita-cerita yang ada di folklore yang berkembang itu kita teliti dan ternyata ini loh bukan versi tapi sudut pandang kami begitu. Maka kita berikan kepada khalayak publik. Gitu. Tapi lebih kalau cerita-cerita itu lebih fokus ke Pijiwetannya, dukuh Pijiwetannya atau dari
istilahnya Pegunungan Muria lah, cerita-cerita yang ada terjadi di Muria ini. Ya, kalau saat ini memang kita fokusnya di Gunung Muria. Jadi cerita apapun yang bersangkutan dengan Basunan Muria, Iya. kita sudah punya datanya banyak sekali. Banyak sekali. Kalau 2 tahun nggak selesai itu, artinya kalau setiap bulan pentas 2 tahun nggak selesai begitu. Nah, kalau itu nanti kita selesaikan, kita mungkin akan membuka tentang apa ya, mungkin rekonstruksi budaya atau akulturasi budaya yang akan kita tampilkan begitu. Itu sih. Program-program ini itu dilaksanakan setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali, Iya. atau bagaimana? Bahasanya adalah selapan sekali, Selapanan ya. selapanan gitu. Jadi kita ambil yang Minggu Kliwon begitu, karena itu ya Ada filosofinya. ya dari orang-orang yang pinter begitu. Oh, gitu. Pakai lebih minggu ini aja begitu. Itu jadi satu selapan ya. Berarti 40 hari. 40 hari. 40 hari gitu. 40 hari. Artinya setiap minggu Kliwon nanti ada apa ya, pementasan atau ada wadah yang memberikan tentang program-program tadi, ada dolanan anak, ada kuliner tadi. Betul. Pasar Ampiran tadi ya. Pasar budaya itu. Ampiran ya. Pasar Ampiran. Pasar Ampiran dan teater itu juga ada. Berarti di satu hari itu ya, atau gimana? Satu hari. Jadi begini, itu puncaknya begitu. Kalau kelas pagi, karena kemarin peminatnya juga banyak, maka kelihatannya 1 bulan itu 2 kali nanti. Satu selapan itu 2 kali. Begitu. Gitu. Jadi mungkin 2 minggu sekali begitu. 2 minggu sekali kita akan membuka kelas dan akan kita buka. Sama dengan yang taman dolanan. Ketika kemarin kita buka minggu berikutnya itu, ternyata banyak sekali, ada 200 orangan lah datang ke situ. Lah Mas, mana ini? Iya. Ini kok nggak ada sisa-sisanya. Memang kita bersihkan semuanya dan kita rawat lah. Kita rawat karena memang tidak sedikit juga modalnya begitu. Walaupun di situ hanya untuk dolanan. Sayangnya ini hari memang anak-anak itu nggak tahu dolanan-dolanan tradisional itu. Iya. Tahunya HP sekarang. Tahunya HP begitu. Tahunya main game. Iya, tapi minimal upaya kami ini menghentikan anak beberapa jam tidak memegang HP. Itu. Minimal tahu tentang dolanan-dolanan tradisional yang dulu. Betul. Ya, biar lebih mengenal. Ya, dari komentar itu lucu-lucu begitu. Di Instagram kami itu di Kampung Budaya Biji Wetan itu ada yang menyebutkan terima kasih karena sudah mengingatkan aku pada zaman dahulu dan mampu aku menjelaskan kepada anakku, karena saat itu anaknya 3 atau 2 itu dibawa ke situ dan diceritakan, ini loh bapakmu dulu itu mainannya seperti ini. Tahu dolanan egrang, tahu dolanan apalagi banyak sih. Batok egrang itu, terus ada dakon, ada gedrik, ada lompat tali dan lain sebagainya itu begitu. Artinya memang Kampung Budaya Wetan ini, Biji Wetan ini berupaya untuk menyajikan bagaimana permainan-permainan tradisional yang dulu ini ada lagi. Betul. Sehingga anak-anak ya minimal tidak tidak fokus kepada HP saja yang apalagi sekarang kan belajar daring ya. Betul. Sehingga mereka lebih mudah untuk mengakses HP. Iya. Dan semangat individunya lebih tinggi dibanding kegotong royongan ya. Betul. Ya gimana ya, daring ini tuh ya ada plus minusnya menurut saya memang. Tapi kasihan mata ketika masih usia segitu digencar oleh pekerjaan sekolah yang begitu luar biasanya membosankan dan sangat menghantui menurut saya begitu. Kita berikan semacam itu gitu. Selain itu pula sih falsafahnya kita berikan. Contoh mungkin kalau egrang, bagaimana ketika menjadi pemimpin di atas itu harus hati-hati jalannya supaya tidak jatuh dan lain sebagainya. Kita berikan wawasan-wawasan semacam itu. Artinya anak-anak juga tahu maknanya sebenarnya seperti ini. Iya, begitu. Itu tujuan kami seperti itu. Saya ngopi dulu ini. Iya. Saya mau ngopi kok ragu ya. Iya, mau habis soalnya. Iya. Tinggal sedikit. Jadi enggak saya minum lah. Nanti saja ya. Nanti puasa ngopi dulu. Barang beberapa menit ini. Mas Jesse silakan dihabiskan kalau mau ngopi lagi. Siap. Kalau mau tut juga silakan. Ya, diperbolehkan. Enggak apa-apa, Mas. Siap. Nah, kita bahas tentang tadi. Tentang program-program tadi. Apakah masyarakat luar desa, luar
di Pijiwetan lah, Ya. itu boleh mengakses atau boleh menikmati fasilitas yang ada di situ apa enggak ya? Iya, tentunya boleh. Tetapi sekali lagi karena begini ya, konsep kita itu sebenarnya pembudayaan memang. Pembudayaan. Kita memang tidak masuk pada wisata. Karena ya kalau wisata itu targetnya wah ya seperti itulah begitu. Tapi kalau kita budaya itu akhirnya begini, muncul juga bagaimana kalau kita meningkatkan UMKM atau kemandirian ekonomi rakyat begitu. Ya sudah, yang pasar Ampiran ini nanti ada jual belinya semacam itu. Yang di Taman Dolanan juga sama karena butuh perawatan, butuh apa namanya? Karena kan setiap bulan itu ganti-ganti. Bulan ini rencananya itu kita memakai festival musim hujan itu. Jadi hujan itu merupakan berkah begitu. Nah, kita berikan dolanan-dolanan tentang hujan itu dan tentu ada pengadaan gitu. Nah dari situ ada koin namanya. Jadi di sana itu kalau orang Pijiwetan mengatakan rupiah tidak ada harganya gitu. kalau di Pijiwetan begitu. Ya, jadi kalau mau beli itu pakai koin itu. Jadi gitu. sistem kita apa namanya? Kalau penukaran dolar atau ke rupiah dan lain sebagainya kita justru memakai koin. Memakai koin. Dari situ mereka bisa menikmati hidangan yang kita sediakan. Artinya kalau dalam proses membeli apa kuliner ya lah dari situ misalkan kuliner. Itu harus ditukar ke koin dulu baru untuk membeli. Betul. Itu untuk mengantisipasi pasar sebenarnya. Jadi kalau ketika pasar Ampiran itu nanti yang laku yang mana, yang tidak yang mana begitu. Gitu. Harapan saya nanti Beta News juga kalau bisa kita ajak kerjasama ini sangat siap untuk mengangkat apa ya produk-produk lokal kami. Karena memang kelihatannya baru pertama kali ada yang namanya sego pager mangkok itu dari kita juga. Gitu. Terus ada apa namanya nasi. Mungkin kalau golok-golok mentok itu kan sudah tahu. Tapi filosofinya kita punya dan penjelasannya kita punya. Sangat bagus itu program bagus. Artinya kami juga di Beta News ini juga memang memiliki kepedulian juga terhadap UMKM. Artinya berita-berita yang kami angkat juga atau informasi yang kami angkat juga cukup banyak tentang UMKM. Ya tujuannya kami ingin memberdayakan UMKM minimal teman-teman UMKM ini bisa bangkit lagi lah. Apalagi musim pandemi seperti ini kan banyak yang terkena imbasnya. Sehingga memang kami selaku media. Bisa memfasilitasi lah, kalau bisa menjadi wadah untuk ikut mengembangkan, ikut membagikan lagi kepada teman-teman yang lain sehingga mereka juga tidak terpuruk dalam kondisi pandemi seperti ini. Betul. Nah ke depan saya yakin teman-teman yang ada di Pijiwetan juga bisa bangkit dengan melalui kuliner-kuliner atau produk-produk tradisionalnya. Unggulannya apa sih sebenarnya kalau Jan? Kalau kita unggulannya itu ya itu dari sego pager mangkok sego pager mangkok dan kalau nasi aking itu yang khas dari kami itu sambelnya gitu. Sambelnya. Sambalnya. Apa beda dari sambelnya apa? Itu rahasia dapur. Rahasia dapur ya. Apa terasinya yang terlalu banyak atau kalau saya tanya yang chefnya itu, chefnya itu wah itu rahasia dapur. Tapi memang kalau dibandingkan yang lain begitu itu berbeda begitu loh. Sego akingnya kita itu berbeda. Bisa dinikmati setiap hari itu, bisa didapatkan. Ya kalau atau pas momen-momen tertentu. Sebenarnya kalau mau pesen model kalau ada orang nikahan seperti kemarin tuh, ada orang yang nikahan terus pesen ke kami, ya kita fasilitasi. Tapi kalau membuka setiap hari saat ini belum ya. Tapi nggak tahu lah nanti kalau setelah pandemi nanti bagaimana begitu. Karena memang banyak sekali yang meminta untuk setiap hari harus dibuka begitu. Waduh, tapi ini kan ada yang kerja dan lain sebagainya kecuali dari teman-teman ini nganggur begitu. Ini kan kerja sebenarnya. Ada berapa orang sih yang guyup di Kampung Budaya Pijiwetan ini? Jadi satu RT itu. Satu RT itu kira-kira 200 orang yang secara total terlibat itu. Ya pusing juga. Iya ya. Pusing juga itu. Karena hampir kemarin itu 2 minggu mereka itu
semacam disibukkan begitu. Jadi pulang dari kerja terus sampai malam jam 12 malam, belum lagi nanti kalau ada rapat begitu. Karena mempersiapkan ini dan lain sebagainya, terus nanti koordinasi dengan siapa begitu. Nah, mereka kita coba biasakan hal semacam itu. Kalau memang mau dibuat kampung budaya Pijiwetan ya ayo bersama-sama. Karena saya itu nggak bisa apa-apa sebenarnya tanpa mereka. Gitu. Terus modelnya dari mana ini? Nah, modal kita jujur saja ini. Modal kita itu semangat model semangat dari para warga, betul. Ada yang akhirnya mensedekahkan bambunya. Kalau kita hitung itu mungkin ada 500 bambu itu. Ini saya sedekah ini dipotong semuanya begitu. Kurang lebih ada 300 bambu itu kita potong itu. Terus yang 200 kita ambil dari pakai punya saya saja, pakai punya saya saja. Ada yang kayu begitu, palet dan lain sebagainya itu ya sudah punya saya saja gitu. Dan alhamdulillah memang ketika kita ada usaha ternyata banyak hal yang mungkin di luar dugaan kami gitu. Akhirnya ya sudah ini ya, ada hamba Allah nggak mau disebutkan ini sudah ini gini. Nah, dari situ ada modal yang kita menang kemarin di lomba budaya cerita budaya Desaku. Kita menang kementerian itu. Ya, di kementerian itu ya. Kita menang juara 2 narasi terbaik se-Indonesia yang diikuti oleh 946 desa itu. 946 desa dan kita juara 2. Terus diambil 30 besar, kita juga masuk di situ. Artinya 2 kategori masuk semua. 2 kategori kita masuk semuanya. Lumayan ya ini. Ya. Sebenarnya ada kategori banyak sih, ada video terbaik, ada narasi, ada foto terbaik, ada apalagi ya, like terbanyak gitu. Nah, dari situ kategori-kategori itu nanti ada yang 30 besar itu. Nah, 30 besarnya mendapat uang 50 juta, terus yang per kategori itu beda-beda. Yang video sekian, yang narasi sekian, yang ini sekian. Gitu. Gitu. Pernah juara, luar biasa nih. Artinya itu bulan apa? Dulu itu kalau nggak salah itu pengumumannya Agustus ya. Tahun ini juga ya? Tahun ini, pandemi ini, betul. Pandemi ini gitu ya. Artinya video atau narasi yang di lomba narasi yang dikirimkan itu mendapat juara dan juga peserta 30 besar ya? Ya, 30 besar itu. Sudah luar biasa dari ratusan peserta, 900 ya? 946 Pijiwetan masuk. Alhamdulillah. Se-Indonesia itu. Se-Indonesia. Itu memang khusus cerita Desaku ya? Cerita budaya Desaku. Bisa mengangkat non benda, bisa mengangkat benda, ritus, situs begitu bisa. Tapi bisa keseniannya, bisa kulinernya, bisa apapun. Pokoknya tentang budaya desa itu diangkat begitu dan dinarasikan. Nah, alhamdulillah kita bisa masuk di situ. Ya. Dan ternyata 30 besar yang masuk di situ luar biasa semuanya. Ada yang sudah menjadi wisata, ada yang sudah ini dan lain sebagainya. Kita itu baru ya tadi kriwikan dari grojokan itu tadi. Kecil-kecil asal ikut ternyata alhamdulillah mungkin berkah direstui oleh Allah. Dan Kanjeng Sunan Muria. Iya, tentunya itu. Iya, karena memang kita berupaya Kampung Pijiwetan berupaya mengangkat bagaimana ajaran-ajaran beliau. Iya. Ajaran-ajaran baik beliau yang ditularkan kepada masyarakat lah seperti itu ya. Betul. Ya, semoga tujuan baik ini bisa mendapatkan apresiasi yang baik juga dari masyarakat. Amin, tidak hanya di Pijiwetan ya Mas ya, ya, tetapi juga di Kudus atau di seluruh Indonesia lah. Ya. Karena banyak sekali ajaran-ajaran Kanjeng Sunan Muria yang memiliki nilai-nilai positif yang banyak sekali. Betul itu. Baik di bidang apapun itu ya. Betul. Yang pengen masih dieksplor dari Pijiwetan sendiri apa Mas? Kira-kira? Kalau saya itu begini, tentang topong elinya tadi. Ya. Bagaimana mengarus tapi tidak terbawa arus itu. Kita masih mengarusnya belum mau gitu. Mengarusnya belum mau tapi tidak terbawa arusnya sudah bagus, tapi mengarusnya yang masih sulit begitu. Nah, saya kira ini perlu waktu aja sih, perlu waktu supaya open minded begitu. Ternyata siapapun ya masih saudara kita yang perlu kita ajak untuk berdiskusi dan lain sebagainya begitu. Ini yang pengen kita eksplor dan alam Mas.
Alam di Pijiwetan ini mungkin ada orang yang membayangkan kampung budaya Pijiwetan itu tempatnya asri begini-begini dan sebagainya ya. Karena saat ini orang itu kalau bilang budaya itu seolah-olah kesenian, seolah-olah venue yang bagus begitu. Nah, kita ingin membongkar paradigma itu gitu. Iya. Alam di Pijiwetan saat ini memang kalau saya boleh bilang itu rusak gitu. Sudah rusak gitu. Air aja nggak ada. Sulit begitu. Kalau dulu ketika saya masih kecil itu di sebelah apa namanya Dukuh begitu itu airnya banyak ada sekali, mata air ya? ada mata airnya. Sekarang ini tidak ada gitu. Nah, kita ingin mencoba untuk hablum minal alam ini kita apa ya kita galakkan lagi kepada masyarakat bahwa alam ini memang perlu kita jaga. Kalau kita tidak jaga ya kita sendiri yang akan rugi begitu. Nah, itu yang pengen kita eksplor bener gitu. Maka tema bulan ini atau tema selapan ini kita mengangkat tentang tadi apa namanya festival musim hujan itu. Bagaimana hujan itu kita tidak pandang sebagai musibah, tapi sebagai berkah. Gitu. Mungkin nanti kalau ada angin kita pakai festival musim angin mungkin. Gitu. Kalau panas kita, kalau di Eropa ada kenapa kita tidak begitu. Tapi sejauh ini kalau musim hujan seperti ini banjir apa enggak di Pijiwetan? Kalau di Pijiwetan tidak, tapi suatu ketika memang di jalan raya itu banjir begitu, karena memang apa ya, kalau bahasa saya itu kalen itu, kalen itu terlalu apa tidak dijaga gitu, akhirnya banyak sampah di situ, terus akhirnya apa meluap begitu akhirnya, karena sampah-sampah menumpuk begitu meluap sampai ke apa, sampai ke jalan raya, dan itu saya lihat. Dan saya turun sendiri itu, hanya sedikit orang yang peduli dengan semuanya itu. Gitu. Akhirnya ya sudah kita pakai gerakan kita, peduli dengan lingkungan kita semacam ini, walaupun kecil, tidak ada manfaatnya mungkin ya dipandang oleh banyak orang, tapi kita tidak akan pantang menyerah, tidak menyerah gitu. Kita akan terus menerus untuk menggelorakan bahwa alam ini perlu dijaga. Perlu dijaga. Ya. Sebenarnya seberapa penting sih istilahnya nilai-nilai baik ini diterapkan di Kampung Pijiwetan ini? Seberapa penting ya? Kalau ukuran penting karena itu kata sifat ya ukurannya sangat sulit ya. Tapi yang pasti begini, bahwa ketika kita berupaya untuk ke hal yang baik semacam ini, itu seolah-olah memang dipayungi begitu. Kita itu mendapat hal-hal yang di luar masuk akal kita, dan luar biasa gitu. Mungkin diridhoi. Kita selalu husnudon kok semacam ini ya. Ketika kita kesulitan itu seolah-olah ada jalan ini kok mudah ya gitu. Nah, mungkin ini ya berkahnya bilang gitu dari pemuka agama gitu. Jadi yang pasti memang kan naik cilik itu ngrameni, naik nom gue guyubi gitu. Kalau yang apa orang yang sepuh begitu itu mengasuhi itu, terus kalau yang bayai itu ya mengamini. Itu tagline kami yang selalu kita gelorakan kepada masyarakat gitu. Itu sih. Sejauh ini memang masyarakat memberikan support yang besar ya. Alhamdulillah kalau boleh saya katakan saat ini kalau dari 100% itu 90% masyarakat sudah oke begitu. Memberikan support baik tenaga, pemikiran, waktu, biaya dan lain sebagainya itu luar biasa. Kalau kita lihat kemarin itu habisnya itu kalau kita rupiahkan, wah itu tidak ternilai. Betul itu. Kalau kita beli bambu satunya 10.000 aja kita kalikan itu. Sudah ada berapa? Ada ratusan ya? Iya itu. Ada 500 kurang lebih 500 bambu itu. Ada 500 bambu. Nggak cukup berarti hadiahnya ya? Dari Kemendikbud ya? Sebenarnya cukup. Sebenarnya cukup kalau yang lain tidak dapat jatah. Tapi kan kita menggunakan jasa teman-teman, ada kameramen, ada yang lainnya, ya dan apa ya untuk ganti kesel lah. Sampai malam-malam ngedit dan lain sebagainya begitu. Itu terus ada kita tidak gegabah langsung habis begitu, tetapi kita saving untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Karena ke depan bulan depan juga masih ada kegiatan-kegiatan lagi. Betul. Bukan hanya sekali itu saja Mas. Betul. Insya Allah kalau dari tim ini kelihatannya langgeng ini, kelihatannya. Gitu. Apa istilahnya harapannya ke depan atau tujuan ke depan nanti seperti apa Mas? Terakhir Mas. Ya. Harapannya dari teman-teman semuanya
Mungkin ayo kita coba untuk kenali diri kita gitu. Ya. Kalau bahasanya itu man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kenali diri kamu maka kamu akan menemukan Tuhan. Ya. Itu yang untuk khalayak publik. Untuk Kampung Budaya Biji Wetan harapannya untuk selalu kompak, selalu selalu mencerdasi lah, selalu mencerdasi apa yang kita lakukan sehingga tidak hanya sekedar kumpul, tidak hanya sekedar euforia, tapi kita mendapati ilmunya begitu. Mantap. Terima kasih Gus Jesse. Soalnya saya tadi dikasih dalil. Ternyata Gus Jesse ini juga juga pintar untuk mengeluarkan dalil. Enggak lah. Saya terkejut tadi. Karena mungkin saya kan juga pengurus Selus Bumi Kudus ini. Iya, iya. Biar seimbang lah. Iya. Oke, terima kasih. Saya kira saya akhiri sekian dulu, Mas. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Zona Merah, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat, kepada teman-teman yang lain, pemuda-pemuda, bagaimana menguri-uri budaya di masing-masing desa lah. Karena saya yakin di desa-desa itu memiliki budaya yang lumayan banyak sebenarnya kalau kita gali. Ajaran-ajaran baik dari sesepuh-sesepuh itu saya yakin juga ada. Sehingga itu yang harus kita hidupkan kembali, sehingga masyarakat kita saat ini, khususnya anak-anak yang sekarang sudah eranya sudah main game, ya, main HP, bisa kembali mengenal bagaimana ajaran-ajaran baik dari sesepuh-sesepuh kita. Sekali lagi terima kasih Gus Jesse. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Siap. Dan kita semua diberikan kesehatan dan semoga lancar, Mas. Amin, amin, dan usaha upaya-upaya untuk menghidupkan kembali budaya yang ada di Biji Wetan. Terima kasih.